Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-9 ya. Nah, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang Asmaul Khamsah, isim yang 5. Nah, apa saja yang termaksud Asmaul Khamsah? Kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Baik, perhatikan di sini al-asmaul khamsah, isim yang 5 ya. Nah, yang pertama abuka, ayahmu. Kemudian yang kedua adalah akhuka, saudaramu. Yang ketiga adalah hamuka, iparmu. Kemudian yang keempat fuka, mulutmu. Kemudian yang kelima adalah dzu malin. Nah, jadi ini ya yang termaksud isim yang 5. Jadi tidak ada isim yang lain, hanya 5 ini saja yang termaksud al-asmaul khamsah ya, isim yang 5. Nah, untuk isim yang 5 ini, asmaul khamsah ini, ketika dalam kalimat ada 3 keadaan ya. Ini harus kita pahami. Kita akan jelaskan satu persatu secara singkat ya, semoga kita bisa pahami. Nah, perhatikan, pertama adalah ketika dia di rafa, dalam kalimat kedudukannya di rafa, kemudian dalam kalimat kedudukannya di nasab, kemudian dalam kalimat kedudukannya di jar ya, di jar. Nah, sekarang kita ambil pada pembahasan yang pertama ketika di rafa. Seperti apa keadaan asmaul khamsah, tanda asmaul khamsah ketika dia di rafa? Nah, perhatikan di sini. Ketika di rafa, kalau isim yang lain selain asmaul khamsah ketika dia di rafa, maka tandanya itu dengan huruf dhammah ya. Akan tetapi kalau asmaul khamsah di rafa, tandanya bukan dengan baris, akan tetapi dengan huruf ya. Nah, perhatikan di sini abuka ya. Kemudian akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, kalau kita perhatikan ketika di rafa, maka asmaul khamsah tanda rofa'nya itu adalah dengan waw ya. Abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu ya, fuka, mulutmu, kemudian dzu malin, orang yang mempunyai harta ya. Nah, ketika dalam kalimat ketika asmaul khamsah ini kedudukannya di rafa, maka tandanya adalah dengan huruf waw ya. Baik, kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Perhatikan di sini mithluh, contoh. Zahaba abuka ilal masjid. Ayahmu telah pergi ke masjid. Nah, perhatikan abuka. Nah, kedudukan abuka di sini adalah sebagai fa'il, pelaku. Nah, setiap pelaku kedudukannya itu di rofa ya. Setiap pelaku kedudukannya di rofa. Nah, tanda rofa'nya asmaul khamsah adalah dengan waw ya. Ketika dia di rofa kedudukannya, maka tandanya adalah dengan huruf waw. Ini yang harus kita pahami. Ketika di rofa, kedudukan daripada asmaul khamsah itu adalah dengan huruf waw. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita masuk pada keadaan yang kedua. Asmaul khamsah ketika dia dinasab. Nah, perhatikan di sini abaka ya. Nasabnya dengan apa? Dengan huruf alif. Kalau selain asmaul khamsah, nasabnya dengan huruf fathah. Paham ya? Kalau asmaul khamsah, nasabnya dengan apa? Alif. Ayahmu. Kemudian akhaka, saudaramu. Kemudian hamaka, iparmu. Faka, mulutmu. Zamalin, orang yang mempunyai harta ya. Nah, ketika dia kedudukannya di nasab atau di rafa, terjemahannya sama saja.
ya. Terjemahannya sama saja. Hanya saja kita harus memperhatikan tanda rofa atau tanda nasabnya, ya. Nah, ketika asmaul khamsa dalam keadaan nasab dalam kalimat, maka nasabnya itu dengan huruf alif, ya. Jadi ketika asmaul khamsah kedudukannya di nasab, maka tandanya adalah dengan huruf alif, ya. Perhatikan di sini, abaka ayahmu, akhoka saudaramu, kemudian hamaka iparmu, faka mulutmu, kemudian dza malin orang yang mempunyai harta. Jika dia di nasab maka dengan alif, ya. Kita berikan contoh, perhatikan di sini, mithlu ra'aitu akhaka fil masjidi. Ya. Saya melihat. Nah, di sini kalau melihat butuh objek. Nah, objek itu selalu barisnya kedudukannya adalah nasab, ya. Nah, ketika asmaul khamsah kedudukannya di nasab, nasabnya itu adalah dengan fathah. Ketika dia kedudukannya sebagai objek dalam kalimat dinasab, maka nasabnya dengan fathah. Ra'aitu akhoka, bukan akhuka, ya. Akhoka karena dia jadi objek, kedudukannya nasab. Nasabnya asmaul khamsah dengan huruf alif. Akhoka. Saya melihat ini kan butuh objek. Objeknya apa? Saudara. Nah, saya melihat saudaramu di masjid, ya. Di masjid. Fil masjid. Jadi paham ya? Ketika asmaul khamsah kedudukannya dinasab dengan huruf alif. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, kedudukan yang ketiga, asmaul khamsah kedudukannya ketika di jar, ya. Nah, kalau huruf bukan huruf, isim atau kata benda yang lain selain asmaul khamsah, ketika dia di jar, jarnya itu dengan apa? Dengan huruf dengan baris kasrah, paham ya? Akan tetapi kalau asmaul khamsah bukan dengan baris kasrah. Ya, perhatikan di sini. Pertama abika, kemudian akhika, kemudian hamika, kemudian fika, kemudian zi malin. Nah, perhatikan di semua kata ini, ketika kedudukannya di jar, maka jarnya asmaul khamsah dengan huruf ya, ya. Ketika asmaul khamsah kedudukannya di jar, maka tandanya dengan huruf ya. Perhatikan di sini, abika ayahmu, abika ayahmu, ya. Akhika saudaramu, fika hamika iparmu, fika mulutmu, zi malin orang yang mempunyai harta, ya. Kedudukannya dia di jar. Ketika asmaul khamsah dimasuki oleh huruf jar, maka jarnya itu bukan dengan baris kasrah, akan tetapi jarnya itu adalah dengan huruf ya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan berikan contoh dalam kalimat. Perhatikan, mithlu marortu bihamika, saya lewat bersama iparmu. Nah, perhatikan di sini ada huruf jar, ya, bi, dan kata setelahnya adalah asmaul khamsah, hamika, ya. Nah, ketika asmaul khamsah di jar, ya, di jar, maka tandanya adalah dengan huruf ya. Ini hanya bentuk salah satu contoh saja, semua sama kedudukannya ketika di jar dengan huruf ya. Jadi ini ya pembahasan kita tentang asmaul khamsah. Ada 3 keadaan, ketika dia di rofa dengan waw, ketika dia dinasab dengan alif, dan ketika dia di jar dengan huruf ya. Bagi teman-teman yang masih belum memahami tentang pembahasan al-asma al-khamsah ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.